Selamat datang kembali di podcast Fuadisme. Saat ini kita kehadiran seorang tokoh nasional, masih muda, masih energik, karyanya di mana-mana. Ya, saya berterima kasih Mas Wasisto Raharjo Jati. Terima kasih Mas sudah datang di. Terima kasih Mbak Seri, teman-teman Fuadisme. Iya, di Fuadisme. Ini satu podcast yang berupaya untuk mengembangkan satu wacana keagamaan dan isu lainnya khususnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Mas. Jadi Siap. ada beragam tema dan Mas Wasisto ini sangat expert ya. Saya pertama kali ketemu jenengan itu sebagai peserta seminar. Salah satu buku yang dibedah punya panjenengan di IAIN pada saat itu, Mas. Ya. Politik kelas menengah Muslim Indonesia. Salah satu buku yang dalam perjalanan belajar saya itu penting sekali, Mas. Astaga. Karena ini ya merepresentasikan bagaimana satu cara beragama ya. Kelas menengah perkotaan ya, Mas ya. Betul. Buku itu tahun berapa, Mas, terbitnya itu berarti? 2017 juga. 2017. Ya, tapi penulisannya sejak tahun 2015. Wah, lama ya Mas ya? Lama. Ya. Ngumpulin datanya. Karena pasti Mas Wasisto dari berbagai forum majelis ke majelis ya itu. Belum kumtamar. Baik teman-teman, Mas Wasisto Raharjo Jati ini merupakan salah satu peneliti BRIN. Betul ya Mas ya? Ya. Ada di Pusat Riset Politik begitu. Bergabung di BRIN tahun semenjak pulang sekolah, Mbak, 2021 September. 2021 setelah pulang dari NU ya? Yeah. Australian National University. Yes. Apa Mas itu? Subjek studinya? Berarti apa? Political Science Yeah. gitu ya. Mengkaji politik secara sains. Berat ya. Keren sekali. Oke, ada satu tulisan Mas Wasisto ini ya yang menarik sekali untuk kita perbincangkan para viewers Fuadisme, terbit di Al Jamiah, betul Mas ya? Yeah. Dengan judulnya, tajuknya ini sangat segar sekali karena berbicara soal youth Muslim youth ya, anak-anak muda Muslim, re-evaluating approach to religious modernization and the grassroots level, the role of Muslim youth in advancing interfaith dialogue. Yes. Gitu. Ini bagaimana Mas ini latar belakang mengapa Mas Wasisto melihat tema interfaith dialogue di kalangan anak muda ini penting untuk dikaji? Ya sebenarnya kan itu dimulai sejak tahun 2022 ya Mbak Seli. Jadi kami itu berangkat dari sebuah tulisan yang ditulis oleh akademisi Amerika. Yang beliau ini menulis sebuah artikel jurnal berjudul Living with Different People. Dan di situ tesis yang beliau ajukan adalah bahwa ketika orang yang berbeda keyakinan dan latar belakang itu berkumpul jadi satu, mereka lambat laun akan mengalami proses penerimaan. Perjumpaan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda itu membuat mereka akhirnya mengerti satu sama lain. Nah, dari tesis itu yang kami kemudian ambil sebuah tantangan. Kira-kira tesis dari tulisan jurnal ini bisa diaplikasikan di Indonesia enggak? Karena jauh sebelum tulisan ini terbit itu kan wacana soal keberagaman itu sudah banyak dikaji kan Mbak Seri dan pemirsa Fuadisme ya. Jadi dari wacana kebebasan
beragama dan berekspresi, KBB kan. Iya. Kemudian ada kerukunan beragama, sekarang moderasi beragama. Jadi dari ketiga wacana yang telah ada itu, tesis ini mau diletakkan di sebelah mana. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba melihat celahnya di mana. Celah maksud saya di sini, celah penerapan konsep ini apakah applicable di sebuah pembuatan kebijakan atau justru di kalangan grassroots. Nah, itu yang kemudian kami tes di riset kami selama tahun 2002 hingga 2025. 3 tahun ya, Mas? 3 tahun. Dan selama itu kami melihat bahwa sebenarnya wacana kebebasan berekspresi beragama itu memang mengalami pasang surut. Iya. Antara ini sebagai bagian dari bentuk stabilitas sosial politik, bagian dari bentuk kontrol masyarakat, bagian dari bentuk pendisiplinan warga negara. Nah, kami ingin melihat apakah betul yang dikatakan tes 3 hal itu masih cukup relevan di konteks di mana sekarang demografi kita sudah bergeser ke Gen Z. Nah, itu yang kami lihat di situ. Nah, ternyata dari riset kami selama 3 tahun itu menunjukkan bahwa ada tafsir lain soal moderasi beragama. Tafsir lain yang dibawa oleh anak muda ini ya, youth muslim ini ya. Youth muslim kan. Jadi tafsir itu adalah soal moderasi beragama itu bukan masalah mindset. Yeah. Bukan masalah kita tuh harus bersikap tengah, berpikiran tengah, atau bertindak cara moderat seperti halnya disampaikan pemerintah. Yeah. Tapi lebih pada tindakan. Lebih ke praktikalnya. Praktikalnya bahwa memang moderasi beragama itu ya itu masalah laku, masalah tindakan. Dan kami melihat di berbagai macam kota yang kami riset di Jogja, di Semarang, di Manado, ternyata ada ekspresi yang berbeda. Oke. Riset ini di kalangan kelompok anak muda, gitu ya? Yeah. Mas Wasisto tadi mencoba untuk melihat bagaimana mereka memahami dan juga mereproduksi nggak, Mas, soal Betul. moderasi beragama itu. Betul. Di 3 kota. 3 kota itu. Kenapa 3 kota itu, Mas? 3 kota itu kenapa? 1, kami milih Manado karena kota ini konsisten masuk 10 besar indeks kota toleran. Iya. Jogja dipilih karena di sana tempat lahirnya wacana pluralisme, atau mungkin di sini karena Gus Durian berpusat di sana. Iya, majoritinya di sana. Betul. Semarang dipilih karena kota ini kota pesisir. Gitu. Pesisir itu karakternya unik. Dia pertemuan dari berbagai macam latar belakang, sehingga terciptalah melting pot di situ. Okay. Nah, itulah yang kami lihat secara basis ilmiahnya ya, Mbak Sally dan pemirsa ya, Mbak. Nah, di Manado kami melihat bahwa meskipun kota ini disebut kota 1001 gereja, karena hampir setiap 100 meter ada gereja, yang itu beda denominasinya. 100 meter ada gereja Advent, 100 meter ada gereja Protestan, satu lagi ada Katolik. Tapi itu bukan yang kami lihat. Kami melihat bahwa ternyata ketika ada anak muda yang berbeda keyakinan, berbeda agama, ternyata mereka masih bisa tuh berinteraksi dengan yang beda agama. Jadi kami di situ meneliti sebuah komunitas, salah satunya forum mahasiswa lintas FMLA, forum mahasiswa lintas agama, yang itu isinya mahasiswa dari lintas kampus di Manado. Ada dari Yayan Manado, ada dari IAKN, Institut Agama Kristen Negeri Manado, ada dari seminari yang ada di sana.
Jadi kami melihat bahwa ternyata interaksi di anak muda itu cair. Oke. Berarti 3 wilayah itu juga ada berbagai komunitas mudanya ya Mas ya? Betul. Tadi di Manado? Itu Manado. Iya. Di Semarang kami melihat adanya peran aktif Pelita, Persaudaraan Lintas Iman. Yang uniknya adalah ketuanya itu seorang Gus Durian cabang Kristen. Oh, oke. Ya. Cabang Iya, Gus ya. Durian cabang Kristen ya. Nah, dan ternyata banyak aliansi yang dihimpun dari Pelita ini. Ada dari Gema FKUB, ada dari Jemaah Ahmadiyah Muda, ada dari Gus Durian Semarang, ada dari kelompok penghayat muda. Dan mereka hampir tiap tahun itu mengadakan namanya Pondok Damai. Yang itu bergilir tepatnya, Mbak. Kadang di wihara, kadang di masjid, kadang di gereja. Dan satu lagi yang buat kami milih Semarang karena di sana ada namanya Piagam Watugong. Piagam Watugong. Yang itu memuat soal poin-poin persaudaraan lintas iman yang itu dilakukan oleh para tokoh lintas agama di sana. Dan itu yang faktor kedua yang buat kami itu riset di Semarang. Selain tadi karena Semarang kotanya kota pesisir yang itu banyak didatangi pendatang ya. Nah itu yang di Semarang. Dan di Jogja karena di sana pengaruh Gus Durian kuat. Di samping pula ada kelompok-kelompok lain yang itu juga berseberangan. Oh gitu. Ada emang. Dan pernah kami ketika FGD dengan mengumpulkan banyak kelompok itu, pernah saya dikomentari, Mas, Anda nggak moderat masa FGD mau dekati Jumatan? Jadi di Jogja itu unik, Mbak. Iya. Jadi ada kelompok yang moderat, ada kelompok yang konservatif. Oh iya, ada yang kanan banget. Ada yang kanan banget, ada yang kiri banget. Kiri banget gitu ya. Dan memang saling berkontestasi, memperebutkan ruang. Okay. Cuman yang kami melihat itu gini, peran aktif Gus Durian di sana tuh yang kemudian menjembatani, menjembatani komunitas yang berbeda latar belakang itu. Kan di sana kan ada persaudaraan lintas iman. Iya. Itu padanannya FKUB. Jadi itu yang digerakkan secara informal oleh beberapa tokoh di sana. Jadi memang gerakan-gerakan grassroots ini yang kami lihat, oh ini bisa menjadi sebuah mitra bagi Kementerian Agama nih, bahwa ada tafsir-tafsir seperti ini yang saya pikir layak untuk diangkat seperti itu. Oke. Sebelum ke bagaimana kelompok muda ini menginterpretasi ya dan juga mempraktikkan moderasi beragama ya tadi ya, wacana itu, saya pengen kembali lagi ke tadi Mas Wasisto sempat bicara di awal kalau moderasi beragama itu bukan hanya sekedar jalan tengah ini, kayak soal saya mau CPNS ini itu ya, misalkan itu sebagaimana wacana yang harus utamakan oleh Kementerian Agama yang sifatnya top down gitu ya. Nah, ini ada satu gerakan grassroots yang pastilah di dalam tulisannya Mas Wasisto dan tim ini dipandang ada gap di situ kan? Ya. Mungkin Mas Wasisto bisa menceritakan di situ perbedaan wacana yang yang ditafsirkan oleh pemerintah soal moderasi beragama dan juga para kelompok muda ini, Mas. Ya, sebenarnya kan kalau moderasi beragama ini kan adalah transformasi dari kerukunan beragama ya. Iya. Yang memang esensinya kan lebih pada tadi yang saya sebut di awal, stabilitas, soal keamanan, soal jalan tengah itu ya Mas. Ya, bangun harmoni. Iya. Nah, cuman kan yang perlu kita lihat di sana juga ada logika mayoritas yang itu mau tidak mau hadir, yang mana itu malah justru menjadi batu ganjalan ketika melakukan dialog. Makanya ketika ada soal kisruh, soal tetangga yang beda agama tinggal di sebuah komunitas yang mayoritas agamanya A misalnya, atau mungkin ada penolakan karena
lurahnya itu beda agama, yaitu karena memang pendekatan beragama kita itu oke lah, katakan itu jalan tengah, tapi hanya berlaku bagi mazhab segmen yang mereka sendiri percayai gitu loh. Jadi hanya muter di circle-nya mereka aja. Tapi ketika itu dihadapkan pada mereka yang berbeda, itu mengalami benturan, Mbak Sally. Jadi inilah yang kami lihat, ternyata di sini ada gapnya di masalah intra-agamanya. Kalau interfaith atau interreligious itu sudah jelas demarkasinya kan. Iya. Bahwa ini masalah akidah fikih sudah beda kan. Iya. Tapi yang intra-agama itu yang masih menjadi perdebatan. Karena itu sampai muncul friksi hingga konflik kan. Jadi memang di sini yang kami lihat bahwa pemahaman moderasi beragama atau mungkin di sini jalan tengah untuk menjadi seorang yang moderat itu mungkin hanya berlaku bagi satu segmen tertentu atau mungkin satu mazhab tertentu, tapi belum tentu dia itu lintas seperti itu. Belum tentu jika diuji dihadapkan dengan kelompok yang berbeda. Iya. Seperti itu ya Mas ya. Betul. Iya. Makanya kami melihat ini gapnya di sini, bahwa masih terkungkung formalitas agama. Dan Mas Wasisto tadi menyampaikan kalau para anak muda ini dan juga kayak festival yang diadakan, bukan festival ya Mas ya? Festival ini kayak formal lah, atau Pondok Damai itu tadi ya. Itu atau sebagai sekolah Gus Durian, pemikiran Gus Durian. Ya, seharusnya bisa dipandang oleh pemerintah mungkin ya Mas sebagai mitra seperti itu, gitu ya Mas ya? Harusnya demikian bahwa memang masalah keberagaman agama ini kan sebenarnya kan masalah privat. Iya, betul. Cuman ketika itu diformalkan menjadi sebuah kebijakan itu yang justru membuat disparitas gitu. Nah, saya pikir memang di sini peran dari masyarakat sipil ya untuk bisa menjernihkan narasi beragama yang tidak formal itu sangat penting gitu. Bahwa ini bukan masalah kita dapat akses layanan publik ya, tapi masalah kita tuh menghargai manusia tuh semanusianya gitu, seperti itu. Kalau saya ingin menegaskan Mas, apakah berarti para kelompok anak muda ini jauh sebelum kebijakan formal ini dibentuk di Indonesia itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip ya mereka sudah mempraktikkan moderasi beragama gitu? Itu tergantung dari lingkungan sosial di mana mereka terbentuk, Mbak. Ambil contoh begini. Ketika kami melakukan FGD dengan beberapa komunitas anak muda, ada anak muda Kristen yang menyeletuk gini, saya paham kok Mas bacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, karena di sebelah saya tuh ada masjid, jadi secara tidak langsung saya hafal. Dan sebaliknya ketika ada anak muda Muslim yang kebetulan ada keluarganya yang itu beda agama, ya mereka juga asik-asik aja karena yang penting kan rukun. Ya kalau misalnya kalau Pak Leknya atau Pak D-nya ngelayain Natal ya ada batasannya, mereka nggak usah ke gereja tapi ikut makan gitu. Sebaliknya yang Kristen atau yang Katolik atau yang lain ya ikut makan-makannya aja. Nggak perlu ikut yang beribadah. Kayak esensi seperti itu ditanamkan gitu loh, Mbak. Bahwa memang yang terpenting dari sebuah moderasi kan adalah kita menghargai satu sama lain. Bukan berarti kita membenarkan bahwa agama kita paling benar kayak salah, bukan itu yang kita lihat, tapi lebih pada bagaimana sih kemudian kita itu hidup rukun, damai. Kan kalau rukun enak gitu loh. Iya. Seperti itu. Dan anak muda yang kami temui itu memang sesimpel itu gitu loh. Mereka ya kalau misal interaksi dengan yang beda agama ya gampang diajak main futsal atau yang sekarang di Jakarta main padel misalnya.
atau hal-hal lain yang simpel-simpel atau main api unggun. Iya. Yang itu sebenarnya kan jauh dari diklat moderasi beragama. Iya, tapi ya betul sekali Mas. Karena saya kan di Tulungagung juga terlibat di Gus Durian ya Mas ya, anggota biasa itu juga. Bahkan kalau memang di komunitas, kalau kita ketemu ya Mas, tadi ada Gus Durian cabang Kristen itu ya, itu juga ada Mas di Tulungagung, maksudnya kita juga beragam Gus Durian di sini itu, dan mereka kayak udahlah kita selesai lah kalau bahas soal pluralisme atau itu, kita harus action di luar dialog saja kayak gitu. Tindakan-tindakan yang lebih disukai itu seperti itu. Gitu. Sama kayak ceritanya Mas Wasisto tadi. Ini di luar tulisan ini Mas, saya penasaran saja. Kalau saya banyak baca laporan KBB itu khusus yang menyoroti anak muda, ini laporannya PPIM UIN Jakarta itu. Ada banyak sekali laporan annual report yang menyoroti bahwa tindakan-tindakan pemahaman, ekspresi intoleran itu sangat kuat datang dari kelompok anak muda ini Mas. Apakah itu juga menjadi salah satu, kalau Mas Wasisto tadi kan bicara kalau anak muda ini punya semangat baru, cara pandang baru, POV lah, POV Gen Z tadi ya. Nah, tapi ada loh fakta yang di Indonesia ini, kalau saya berdasarkan laporan itu tadi ya. Iya. Ada laporan yang di sekolah saja mereka intoleran gitu, nggak mau, kayak yang paling sangat radikal mungkin dikategorikan radikal ya, tidak mau hormat ke bendera misalkan, kayak gitu. Gimana itu Mas? Sebenarnya sih itu tergantung lingkungan sosial mereka terbentuk ya Mbak ya. Bisa karena faktor keluarga, bisa faktor sekolah. Karena begini. Lingkungan di sekolahnya. Betul. Karena memang tidak semuanya itu seperti yang saya riset itu akan moderat ya. Memang ada yang menyisakan kelompok intoleran ada. Bahkan di riset yang saya kerjakan belum lama itu ada yang agnostik malah. Di luar tulisan ini berarti Mas? Ada yang agnostik malah. Apa itu Mas judulnya? Spill dong. Jadi itu datang dari pengalaman trauma beragama. Itu terjadi karena pendidikan agama yang terlalu eksesif di lingkungan mereka. Jadi mereka itu trauma sehingga mereka lebih meninggalkan dan menjadi seorang spiritualis. Mereka nggak nyebut agnostik ya, tapi spiritualis. Mereka masih mengakui Gusti Allah, masih mengakui Tuhan, tapi jalannya berbeda. Itu ada yang seperti yang kami riset, ada seperti itu. Bahwa memang ada kelompok anak muda moderat, ya, ada anak muda intoleran, itu pasti karena faktor sosial, media dan lingkungan. Tapi ada pula anak muda yang agnostik, yang memang itu mereka trauma dengan apa yang mereka pelajari di sekolah atau lingkungan. Misalnya kekerasan di kekerasan di lembaga pendidikan atau mungkin kekerasan pondok pesantren ya seperti itu ya, seperti itu yang mengalami kekerasan, yang mengalami bullying, itu membekas Mbak, dan itu ternyata membentuk segmen anak muda agnostik yang membuat mereka itu entah mereka benar-benar meninggalkan agama secara penuh atau mereka pindah agama, login kemana? Log out, lalu login gitu ya Mas ya. Nah, memang segmen yang tadi saya sebut ini masih baru Mbak. Karena ini kan lahirnya dari trauma beragama yang itu justru dibentuk oleh lingkungan terdekat mereka sendiri gitu loh. Dan ada lagi yang fenomena baru disebut fenomena baru ya. Itu pernah diulas di Tirto kan. Fenomena agnostisme beragama di kalangan anak muda. Karena memang pengalaman trauma beragama yang dibentuk karena pendidikan agama yang keras, yang terlalu konservatif, itu justru membuat anak itu trauma. Itu pertama. Yang kedua, ada pula segmen anak muda yang itu agnostik karena pendidikan. Jadi mereka itu
cenderung menjadi seorang yang rasional gitu loh. Ya. Menjadi seorang yang pertama bukan agnostik yang mereka sebut sekuler. Oh, sekuler. Sekuler. Merasionalisasi semua. Jadi semua itu hubungan sebab akibat. Ini kayak teman-teman ini Mas. Cause and effect gitu loh. Jadi justru fenomena itu juga terlihat karena faktor rasionalitas yang makin tinggi, Mbak. Dan itu kan mirip dengan yang di barat kan. Ketika rasio makin tinggi ya yang irasional ditinggalkan, yang transenden tuh ditinggalkan seperti itu. Tapi ini masih sekedar wacana awal di Indonesia dan yang kami temukan di riset sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau berbicara soal bagaimana mempraktikkan moderasi beragama itu, kalau dibandingkan Mas, efektif mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok anak muda ini dibandingkan satu kebijakan yang formal, lebih efektif mana Mas? Ya sebenarnya kan kalau yang namanya kebijakan itu kan berhasil kalau di level informal. Oh iya. Ya, takarannya itu ya. Takarannya itu. Oke. Semua kebijakan itu akan berlaku efektif kalau dia dilakukan secara informal. Maksud saya informal ya misal dengan ngopi di wakafe kah, atau mungkin ngobrol di dari tempat-tempat ruang publik lah. Yang simpel-simpel aja Mbak sebenarnya. Maksud saya yang paling esensial kan adalah membangun komunikasi dua arah. Entah itu menerima atau enggak itu masalah nanti kan sebenarnya. Yang penting kan semua orang itu bisa bicara gitu. Esensinya kan di situ. Ya maksud saya kebijakan yang bertebal-tebal berjilid-jilid itu pada ujungnya ya tindakan gitu sebenarnya. Kalau dari tulisannya Mas Wasisto ini tadi ya, balik lagi ke research finding-nya itu gimana Mas? Mungkin bisa disampaikan ke viewers selain tadi ya soal mereka secara gerakan akar rumput mereka mengelola satu kegiatan kebersamaan informal itu tadi. Ya lagi-lagi ini masalah ya Mbak ya. Circle. Karena yang aku lihat tuh gini, teman-teman yang aktif di gerakan moderasi beragama itu masih tergantung circle-nya masing-masing. Misalnya circle Gus Durian, ada circle dari sekolah lintas iman, ada circle dari gerakan Peace Generation misalnya. Jadi circle ini yang saya pikir menentukan arah moderasi anak muda itu mau kemana. Karena ada yang berbasis pemikiran tokoh misalnya. Kalau di sekolah pemikiran Gus Durian yang kami teliti kan berbasis pada pemikiran Gus Dur kan. Kalau sekolah lintas iman itu berbasis pada pemikiran dari program-programnya Dian Intervide yang itu juga membuka dialog. Ada lagi yang lain tuh berbasis pada pendekatan skriptual. Jadi kita membandingkan dua agama. Ada yang seperti itu. Yang Pondok Damai yang saya sebut itu circle-nya lebih pada ya kita ngobrol aja. Ngobrol apapun. Yang penting nyambung. Jadi memang kendalanya di sini itu adalah circle-nya itu akan sebesar apa nanti gitu loh Mbak. Karena lagi-lagi circle anak muda lintas iman ini kan masih levelnya embrio ya. Maksud embrio itu masih berbasis pada komunitas, belum mengarah menjadi sebuah aksi massa yang besar gitu, kayak aksi populisme Islam itu. Oh iya. Itu kan belum sampai ke sana, kan masih dalam level permukaan. Tapi saya pikir inilah bibit-bibit bahwa toleransi itu masih ada harapan itu loh Mbak sebenarnya. Itu fenomena yang ada di Indonesia oleh kelompok pemuda muslimnya. Iya. Kalau tadi Mas Wasisto menyebut ini belum bisa seboom kayak tadi ya gerakan populisme itu tadi ya. Ada nggak Mas contoh gerakan anak-anak muda yang mereka juga
impactnya kayak yang memang populis kayak gitu gerakannya. Nah, masalahnya kan gerakan populisme gerakan populisme itu kan tergantung isu, Mbak. Tergantung isu kan, dan siapa yang mengomporinya. Perang wacana itu ya Mas Perang ya? wacana, maksud saya begini. Kontestasinya gimana? Iya, jadi tergantung isu yang dimainkan sama siapa influencernya gitu loh. Nah, kalau influencernya seorang yang pluralis ya bisa menentukan arah, tapi kalau yang sebaliknya ya bisa sebaliknya kan. Ya, berarti wacana itu lagi-lagi kembali ya Mas Fasito tadi menyebutkan influencer berbalik ke agen-agen dan kelompok-kelompok pemuda ini tadi. Ya. Gitu. Karena lagi-lagi kalau wacana di ruang publik itu kan saling berkontestasi, saling bertarung kan. Ya. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih cari pengaruh. Lagi-lagi kita tidak bisa memaksakan wacana kita itu akan diterima sepenuhnya. Karena perang wacana ini bukan masalah kita itu bisa membenarkan bahwa yang kita hayaki itu benar. Tapi bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa yang kita lakukan itu benar. Seperti itu. Oke. Terakhir ini mungkin Mas, apakah praktik yang dilakukan oleh teman-teman yang diteliti oleh Mas Wasisto ini hanya terbatas ya praktik keberagaman dan moderasinya itu terbatas sama kelompok itu sendiri saja atau ke masyarakat di luar kelompok itu? Jadi wacana itu nggak hanya mengendap di circle-nya tadi ya, bahasanya circle-nya. Saya pikir itu tergantung dari kemampuan circle itu untuk menjangkau masa yang lebih besar. Ambil contoh kalau di Jogja itu ada namanya Sri Kandilintas Iman itu Mas ya. Itu kan engagement-nya kan nggak cuma masalah moderasi beragama, tapi masalah ibu dan anak, Betul. masalah soal pelecehan seksual, masalah soal hal-hal yang itu bukan masalah moderasi malahan yang diulik, tapi wacana soal perempuan dan anak misalnya. Jadi memang di sini kan yang paling esensial adalah bagaimana moderasi beragama itu menjadi engagement untuk isu yang lebih besar gitu. Atau isu yang lagi memang hot dibahas itu. Okay. Jadi memang tergantung dari kemampuan engagement-nya tiap circle itu, apakah dia mau reach out isu yang lebih besar. Ambil contoh kayak di Semarang itu yang pernah saya temui, pelita itu nggak cuma masalah kita mengadakan festival moderasi beragama tiap tahun, tapi juga datang kasih bantuan banjir ketika Semarang Rob misalnya, atau mungkin di sini isu-isu kemanusiaan yang di ada Gus Durian Peduli itu ya. Gus Durian Peduli. Jadi moderasi itu hanya menjadi sebuah penjembatan untuk bisa menjangkau isu lain yang lebih krusial sebenarnya. Ini mungkin yang tidak banyak orang pahami ya Mas ya. Wacana moderasi beragama itu bridging saja. Untuk melakukan suatu tindakan kemanusiaan yang bersama, kolektif, seperti itu ya Mas ya? Iya, kan kalau kata Gus Dur kan memanusiakan manusia. Oke, asik ya Mas itu, memanusiakan manusia. Oke, mungkin itu ya Mas ya obrolan soal tulisan terbaru. Ya. Tulisan terbarunya Mas Wasisto ini terbaru atau ada yang the newest Mas ini? Yang agnostik itu yang terbaru. Oh iya. Itu gimana Mas? Di komunitas apa perorangan? Kalau boleh diceritakan sedikit saja. Fenomena agnostisme anak muda ini kan fenomena yang sebenarnya semi private, Mbak. Artinya begini, mereka aktif di berbagai macam Facebook group. Tapi ketika di ruang publik mereka tuh diam, privat. Oh, oke. Cuman mereka tuh bahasanya perorangan. Artinya ya nggak mungkin lah kita ngaku agnostik di depan ruang publik jadi persekusi dong. Iya. Tanya kamu agamanya apa? Repot kan, repot. Iya. Takut kalau dilihat orang tuanya gitu biasanya. Iya, betul. Tapi memang fenomena agnostisme ini memang menjadi semacam
apa istilahnya, entah itu peringatan terhadap kehidupan beragama kita, tapi juga bisa menjadi sebuah tafsir baru keagamaan kita itu. Karena memang di negara lain kan agama itu lambat laun juga mengalami perubahan makna dan interpretasi kan sebenarnya. Saya pikir memang yang terakhir ini yang saya pikir akan menjadi tren ke depan, meskipun levelnya masih private itu tadi ya. ya, karena masalah agama itu kan kamu mau ngaku agnostik depan orang publik kan ya kamu harus siap resikonya gitu loh Mbak. Yang ya itu tadi yang saya kutipan salah satu narasumber yang saya lihat itu, kita beragama tapi berbeda jalannya. Oke. Apakah Gen Z Mas? Boleh di-spill? Bukan. Gen Z. Gen Z, oke. Gen Z dan milenial 30-an ke atas. Oh ya, oke siap. Itu the newest article written by Mas Wasisto ya. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya di mana Mas? Bisa. Pasti under review. Pasti under review ya. Kita nantikan saja. Oke. Paling akhir ini Mas. Bagaimana Mas Wasisto mengambil satu pemahaman cara anak muda ini yang paling mengena selama Mas Wasisto menyambangi komunitas mereka, interview FGD sama mereka. Bagaimana, apa yang paling Mas Wasisto pelajari dari cara dan pemahaman mereka soal interfaith, moderasi beragama? Ya sebenarnya sih yang paling mengena tuh begini Mbak, bahwa orang itu tidak akan tanya kamu agamanya apa selama kamu bermanfaat buat mereka gitu. Okay. Jadi itu yang mengena bagi saya, karena memang ketika suatu komunitas itu memberikan bantuan ke sebuah entah itu ada masalah event atau bencana atau apa, orang itu tidak akan tanya agama, lebih ditanya orang ini yang dulu membantu saya, orang ini yang dulu pernah yang datang duluan ketika saya susah, seperti itu. Jadi saya pikir pemahaman itu yang paling mengena sih Mbak, bahwa orang itu tidak akan tanya agama ketika kamu bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wasisto. Orang nangis. Tidak akan sampai nangis ini. Jangan nangis. Orang tidak akan menanyakan apa agamamu Kak selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mas Wasisto ini sangat kusdurian sekali ya, saya kira. Meskipun saya bukan ikut kelasnya. Oke, terima kasih Mas Wasisto atas cerita penelitiannya, bagaimana Mas Wasisto di lapangan. Saya kira bukan hanya Mas Wasisto, kita semua teman-teman para viewers Fuadisme, kita bisa belajar bersama bahwa persoalan moderasi beragama seperti yang dibicarakan oleh Mas Wasisto tadi itu hanya jembatan saja untuk kita melakukan suatu tindakan yang lebih mulia, besar, dan atas nama kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan episode kita bersama peneliti BRIN yang sangat keren ini, dan kita akan berjumpa di episode Fuadisme selanjutnya. Terima kasih.